Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, yang belum bisa belajar ya. Ya, yang sudah tua-tua sudah mau pergi tidak apa-apa. Tapi yang paling muda, anak-anak belajar. Itu bentuk supaya kita tahu bahwa kita tidak terpisah daripada keragaman dan kekayaan Indonesia. Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, supaya saya tidak meminta maaf berulang-ulang, karena hadir di sini banyak tokoh yang terhormat semua. Saya takut nanti kalau saya nyapa satu-satu nanti kelupaan lalu saya minta maaf lagi. Biarkan saya menyapa semua Bapak Ibu yang terhormat yang saya hormati. Hadirin semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya berdiri di sini, saya bangga. Karena depan saya ini adalah tokoh senior yang saya hormati dan mempunyai stock of knowledge yang luar biasa. Ada Bapak Yewango yang tadi diperkenalkan oleh Ketua Umum GKS, Sinode GKS, bahwa ini adalah tokoh Sumba, pendeta emeritus dari GKS yang sekarang ini sekali lagi ini tokoh intelektual Indonesia yang asal dari Sumba. Dan juga ada senior Umbujima, manusia-manusia yang punya stock of knowledge yang dipercayakan Tuhan masih ada hari ini, yang kita boleh belajar dari mereka. Kadang-kadang saya minta anak-anak muda ini jangan cuma baca buku mati, baca buku hidup. Buku mati itu yang buku yang ada di perpustakaan. Buku hidup yang orang tua yang belajar banyak, yang mimpin banyak hal dan mereka masih hidup hari ini. Nah itu kita kadang-kadang lihat orang-orang tua ini kita anggap ya ini tua-tua semua pergi-pergi cepat lah. Padahal ini stock of knowledge yang luar biasa bagi Sumba, bagi kita semua, bagi NTT dan bagi Indonesia. Karena itu setiap kali berjumpa dengan mereka sebaiknya kita korek pelan-pelan. Supaya banyak knowledge yang tidak sempat kita belajar, kita belajar. Jangan merasa bahwa kita lebih pintar, karena banyak hal yang tidak sempat kita tahu dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita dalam menjelajahi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam situasi seperti ini ada dua isu besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, isu secara global, ada isu pangan dan energi yang kita menghadapi krisis yang luar biasa. Yang kedua, ada isu secara nasional dan juga lokal tentunya, NTT dan juga Sumba, yaitu kemiskinan, stunting, khususnya Nusa Tenggara Timur, kekerasan terhadap perempuan yang begitu tinggi dari seluruh provinsi Indonesia. NTT nomor 1 buat jahat kepada perempuan, karena kalau laki-laki dia nggak berani mungkin. Ini pesan yang di dalam momentum yang baik ini pada saat sidang Sinode GKS yang ke-43, di mana usia yang 75 tahun itu akan memberikan banyak kita pengetahuan. Dan oleh karenanya saya ramu di dalam suatu hukum yang Yesus perkenalkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sering tanya kepada pendeta dan para pengikut Yesus, coba kasih tunjuk saya bahwa kau ada di surga sekarang. Hampir semua rata-rata, bagaimana nanti kalau mati tidak tahu itu. Saya pikir kalau mati baru tahu berarti hidupmu sia-sia loh. Pengikut Yesus itu nomor 1, pintar. Kalau bodoh pasti dia bukan pengikut Yesus. Sebelum konstitusi Indonesia itu dideklarasikan, di sana ada amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yesus telah memulai 2022 tahun yang lalu dengan pergilah, ajarilah mereka jadi muridku. Itu pesan membangun kecerdasan. Sebelum konstitusi Indonesia menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga bahwa jauh sebelum itu terjadi, Yesus merintah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau siapapun yang mendeklar dirinya sebagai pengikut Yesus,
dan kelihatan bodoh, udah dapat dipastikan dia bukan. Atau yang memimpinnya tidak sedang mengajarkan dia dengan baik. Iya, iya. Karena itu memang saya selalu bertanya begini, mohon maaf Pak Alfred dan teman-teman semua para pendeta GKS. Biasanya kalau gubernur ini kalau bicara banyak yang tidak suka. Tapi saya selalu yang begini, lebih baik mereka tidak suka saya, tapi bosnya suka saya. Daripada mereka suka saya, tapi bos tidak suka saya, bahaya saya. Saya mau menyampaikan begini. Kalau kita terikat di dalam hukum, dan pastinya sebuah komunitas harus terikat di dalam hukum. Mau di dunia, mau di surga, kita terikat di dalam hukum. Dan rezeki bagi kita bahwa hukum itu diperkenalkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Cuman celakanya bagi orang yang tidak mengerti hukum. Karena itu saya menyarankan kepada seluruh pendeta untuk setelah menjadi SPH sebaiknya sekolah hukum. Karena hukum itu membutuhkan pembuktian. Tanpa bukti, kita tidak bisa tahu apakah ada atau tidak. Pertanyaan sederhana buat kita adalah, apakah surga itu ada? Lalu banyak yang bilang begini, surga ada. Nah, kalau surga kita sudah tahu semua lah, surga itu apa? Tempat di sana tidak ada rata tangis, kertas gigi, susu dan madu, seluruh kesesatraan, keadilan, damai, sejahtera ada di sana semua. Itu sudah hafal semua luar kepala. Tapi kita tanya, apa itu ada? Nah, ini baru celaka. Kalau di sekolah pas-pas dia bingung kiri kanan. Ada adalah sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Kalau kentut itu bunyi tanpa kita lihat bentuk kentut apa, kita bisa tegur orang, yang kentut sembarang. Walaupun kita tidak lihat bentuk kentut itu macam apa. Tapi kalau dia bau, walaupun kita tidak dengar, kita cium, kau kentut bau sekali. Maka panca indera penciuman kita dapat. Jadi kita menegur orang dan dia tidak bisa juga membantah. Karena dia juga tahu ada barang itu. Nah, kalau surga itu ada dan surga dapat diukur oleh panca indera manusia, maka tolong Bapak Pendeta, Mama Pendeta semua ukur surgamu kepada saya, kepada jemaat supaya jemaatnya, Bapak Ibu di surga rupanya ya. Bagaimana caranya? Dan hukum ini sangat menolong kita. Hukum ini sangat menolong kita. Karena bagi setiap pengikut Yesus yang tidak tahu hukum itu, dia sedang berjalan dalam kegelapan. Karena dia tidak terikat dalam hukum itu. Hukum yang pasti adalah bagaimana kamu mengukur dirimu dan tukar kepada manusia lain dan kepada Tuhan. Baik uangmu, tadi Bapak Pendeta Alfred bilang sudah nggak ada uang ya. Kalau nggak ada uang karena berkorban bagus itu, menderita karena Yesus. Waktumu, ilmu pengetahuanmu, dan tenagamu. Kalau itu diukur dikasih kepada manusia lain, kepada mereka siapakah kita berkorban? Kalau kepada janda cantik nggak mungkin. Saya berkorban mati-matian bagi orang lain, tapi janda cantik ya itu nggak hitung. Saya berkorban betul luar biasa, tapi kasih ke orang kaya ya nggak mungkin. Karena perintah Yesus cuma satu. Iya. Jalan masuk surga satu-satunya. Karena itu saya selalu ketawa kalau orang bilang, kamu tidak boleh berdosa, nanti Tuhan tidak masuk surga ya. Mana ada tidak berdosa. Pengikut Yesus itu tidak masuk surga karena berdosa. Pengikut Yesus masuk surga karena bermanfaat. Karena walaupun dia berbuat dosa, dia tidak berdosa. Pengikut Yesus, karena dia punya garantor. Dia punya penebus. Bukan penebus gua ulang. Penebus satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu pengikut Yesus melakukan dosa tapi dia tidak berdosa. Karena dia garantor, punya garantor untuk itu. Sama seperti bank yang tadi Bapak Alfred bilang, Bank NTT di take over oleh Victor Lespeda. Bapak punya kredit, saya bilang saya tanggung semua. Bapak kredit saya tanggung semua. Tapi Bapak tidak bermanfaat, nanti suatu saat saya kasih bulan. Bapak tidak bermanfaat, saya kasih bulan. Bapak punya utang itu. Nah itulah. Kalau itu kita periksa sungguh-sungguh dalam Matius 25 ayat 35 terus sampai ke 40 itu jelas sekali tulisan. Di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. 5 kata sifat itu. Terpenjara, lapar, haus, itu tanaman tidak pernah tumbuh.
Tanahnya banyak, hujan datang, tidak tanam apa-apa, tanganga terus. Baru bilang miskin berdoa ke Tuhan, Tuhan bilang kau mampu sendiri. Karena dalam situasi seperti ini secara global kita menghadapi pangan, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk NTT. Gereja harus berperan aktif untuk itu dalam membangun pangan kita. Kolaborasi itu bukan berarti lembaga dan lembaga kerja. Karena itu setiap kali orang kirim datang ke saya, kalau kolaborasi saya tanya, kau sekolah apa, pintar apa, bisa bikin apa dan pernah jadi? Kalau bilang saya tidak pernah bikin, apapun tidak pernah jadi, ya kau pilih lagi, suruh kasih yang kirim yang jadi saja. Karena kolaborasi itu kerjasama antar lembaga dan sesama manusia, mereka yang mampu dan membuat barang jadi. Jangan kirim yang tidak jadi. Karena kolaborasi itu mereka yang cerdas, mereka yang peduli, dan mereka yang punya kemampuan berani mengambil risiko. Think heart and guts itu 3 komponen utama membangun dalam kolaborasi manusia. Kolaborasi kemana? Dalam 5 kata sifat yang saya sebutkan tadi itu, bila kita mengorbankan diri kita, uang kita, waktu kita, ilmu pengetahuan kita, tenaga kita menuju kepada kaum hina yang lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, itu banyak sekali di NTT ini. Jadi sebenarnya di NTT ini kalau mau cari masuk surga itu banyak sekali tiketnya. Kembali lagi yang tadi saya bilang, surga ada di mana? Buktikan bahwa kau ada di surga. Berapa banyak kaum termarginal, kaum hina ini bisa diselamatkan oleh kita. Maka itu gereja targetnya bukan berapa bangunan gereja yang dibangun, berapa jemaat yang ikut. Berapa yang diselamatkan kaum hina gara-gara kehadiran gereja kita Sumba di Sumba ini. Itu targetnya. Dan itu bukan target gereja, itu target Yesus. Berapa banyak kamu menyelamatkan kaum hina? 1, yang lapar. Banyak, tanah yang kosong tadi. Dan paling banyak di Sumba ini terpenjara dan orang asing. Terpenjara sosial, infrastruktur, terpenjara kesehatan, terpenjara pengetahuan, pendidikan. Orang asing karena sosial dan budaya. Ada hambanya, hamba yang tidak boleh sekolah. Bagaimana mau ke surga? Kalau tetap merapu tidak apa-apa, kita tidak boleh di situ. Tapi kalau dia Kristen masih ada hamba di rumah dan tidak boleh sekolah, celaka luar biasa itu. Tidak baik gubernur ngomong begini, nanti kalau nanti pemilihan orang tidak punya, tidak baik, tidak punya. Tapi saya dipercaya Tuhan. Kan pertanyaannya begini, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya percaya. Tuhan Yesus percaya kau atau tidak? Ini celaka. Pergi kamu hai ulat beludak, aku tidak mengenal kamu. Di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, kamu tidak pernah mengurus aku. Dan Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu melakukan untuk aku dan kamu akan masuk bersamaku dalam rumah raja tersebut. Perintahnya gampang loh. Bila kamu juga tidak melakukan untuk aku, kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Jadi masuk surga dan tidak masuk surga itu dari sekarang kita tahu. Ada pendeta yang datang, kita lihat, tiap hari kita lihat dia. Ini hidup buat diri sendiri, sudah bilang ulang-ulang bantu orang pun tidak mau. Hidup makan buat diri sendiri, simpan uang sendiri, makan sendiri, keluarga sendiri. Begitu mati, pendeta datang. Jangan bilang telah kembali ke Bapa di surga, jangan. Sudah kita tahu, Matius 25 ayat 35 sudah mengarahkan kita, orang ini ke neraka. Masa kita bilang dia ke surga? Ada DPA ditah. Ini yang bilang Yesus, bukan saya. Bukan saya. DPA Orang ada ini DPA. banyak hamba di rumahnya, tidak sekolah menderita lahir batin. Lalu waktu dia mati kita datang bilang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Oh tidak mau. Kalau saya nggak ada, salah kamu. Dia menuju iblis dan para pengikutnya. Dihukum di sana. Siap Bapak. Nah, karena itu memang di dalam kehidupan komunitas pelayanan Yesus, komunitas yang percaya kepada Yesus, ciri khasnya itu cerdas, peduli, berani, membangun diri supaya tidak menjadi beban Tuhannya dan menjadi beban manusia. Setelah itu tahap kedua, bersama kolaborasi dengan Tuhannya membangun kaum hina. Kan tidak mungkin membangun kaum hina bodoh.
Bodoh mah, ini mana mungkin orang bodoh itu pasti masuk neraka. Karena itu Tuhan tidak mau yang bodoh itu diajar. Banyak orang bilang sama saya, hei, yang ngomong begitu Tuhan saya orang bodoh. Bahkan Tuhan bilang, saudara-saudara mereka itu kaum hina. Ya itu kau memang belajar yang cukup. Seluruh pemimpin, bahkan Yesus itu mengajak seluruh pemimpin untuk menempatkan dirinya menjadi saudara-saudara daripada kaum termarginal, agar semua terlibat membantu mereka karena mereka itu tidak layak. Jadi jangan dianggap begitu. Berbagailah orang miskin karena mereka akan memerintah bersama saya dalam kerajaan Allah. Maka kita miskin saja karena kita perintah bersama Yesus saja. Itu lebih bodoh lagi. Miskin yang ini karena 100% dalam hidupnya dia menjalankan hukum kasih. Dia kaya tetapi dia miskin karena memberi. Amen. Dia kaya tapi dia miskin karena dia peduli. Dia kaya, dia miskin karena peduli terhadap kelompok-kelompok tadi itu. 100% dirinya diberikan. 100% dirinya diberikan. Uang kalau terima 100 miliar dikasih semua. Tidak ada 1 sen pun di rumahnya. Ini miskin model ini menderita luar biasa. Menderita bukan karena dia bodoh, menderita bukan karena dia tidak mampu, menderita karena kasih. Model ini yang berintah bersama Yesus, bukan buta huruf, sekolah tidak ada, otak tidak jalan, pemalas, tanganga, pencuri, lalu pencuri lagi. Tidak ada. Sepakat Bapak. Siapa Mama? Karena itu, Siapa Mama? dalam momentum sidang ke-43 Sinode GKS, Dia melawan dia Mas Deraj. saya titip pesan sebagai gubernur kepada yang mereka di Sumba ini yang sudah menjadi Kristen dan punya hamba, Bertobat. tolong kasih sekolah mereka, bangun mereka menjadi mandiri, kan Bapak sedang ke surga. Jalan Bapak menuju surga. Kalau Bapak tidak mau juga tidak apa, karena kami tahu Bapak ke neraka. Saya pastikan itu dari sini. Bukan sebagai gubernur, pengikut Yesus yang sejati saya katakan Bapak menuju neraka. Yang kedua, seluruh lahan persiapan untuk ditanam pada musim hujan ini. Kerjasama gereja khotbahnya tentang kolaborasi untuk membangun pangan dan energi. Sumba adalah salah satu pulau yang terbaik yang mempunyai irigasi matahari tertinggi di Indonesia. Maka kita menyiapkan, saya telah lapor Bapak Presiden untuk membangun energi matahari. Kita ada di Pulau Sumba ini. Mau dimanapun Pulau Sumba ini, seluruhnya mataharinya baik. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, seluruhnya mataharinya baik. Karena itu, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada Dirut PLN dan mereka sekarang lagi studi. Kita harapkan dalam akhir tahun ini, tahun depan awal tahun, Bapak Presiden telah letakkan batu pertama untuk pembangunan energi terbarukan tenaga matahari di Pulau Sumba ini. Kita sedang mengalami krisis global energi dan pangan. Dan Sumba, bila itu dibangun, itulah janji ke depan. Tapi percuma kalau itu dibangun, lalu kita menjadi penonton sejati. Karena itu anak-anak itu jangan kasih sekolah pendeta terus. Anak-anak juga jangan sekolah insinyur yang gak keruan itu. Sekolah tentang energi baru terbarukan. Supaya kita tidak hanya jadi penonton sejati, tapi kita berperan dalam itu. Kita punya masalah pada masalah bagaimana kita mengatasi ilmu masa depan itu dengan baik. Kita menyiapkan itu. Kita bersyukur bahwa hari ini dengan kerja yang belum kolaborasi dengan baik, kita Nusa Tenggara Timur termasuk provinsi dengan tingkat penurunan kemiskinan cepat tertinggi dari 10 provinsi yang ada. Mungkin Indonesia Timur diwakili oleh NTT saja. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, menuju Sumatera Utara, Jambi, terus Lampung turun, NTT, lalu kembali ke Sumatera Barat. 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan terbanyak. Itu kerja belum rapi semua, sudah banyak turun. 37.000 kita kasih turun kemiskinan di saat kita kena badai Seroja, kena COVID, kena ISF, kita kasih turun 37.000. Tapi kalau kita kerja sinergi antara pemerintah dan gereja sungguh-sungguh, maka bukan 37, 300.000 kita kasih turun. Maka kemiskinan Nusa Tenggara Timur jumlah orang yang kemiskinan 1.120.000 orang itu dalam tempo sekitar 5 tahun, 6 tahun selesai. Maka siapapun yang terlibat dalam proyek itu, terlibat dia dalam proyek itu sungguh-sungguh, dia sedang mengerjakan keselamatan. Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh.
Apa yang sematimu? Mengerjakan hidupmu untuk mengabdikan seluruh hidupmu untuk mereka yang miskin-miskin itu. Dan di NTT tiketnya banyak. Peluang pertama untuk selamat nomor 1 bukan pendeta, gubernur. Jadi saya bilang pendeta, yang selamat nomor 1 saya. Tapi yang celaka juga saya. Kalau jadi gubernur tidak ada yang miskin terselamatkan paling banyak, itu neraka. Begitu gubernur ini mati, jangan bilang ke surga, ini neraka, ini neraka. Karena mimpin dengan kekuatan begitu besar, kekuasaan begitu besar, tidak melakukan apa. Diam-diam tangangan di kantor, makan, minum, datang kadinya puji-puji, dia patah, melotot segala macam. Habis gitu. Ini orang masuk neraka ini. Perjalanan. Yang nomor 2, para bupati dan itu. Itu bupati juga bisa masuk surga langsung. Atau neraka sekalian. Nah, baru yang kadis dan tur yang lain-lain. Nah, karena saya kebetulan mengerjakan keselamatan saya dan memastikan selama saya hidup ini, bila orang tanya saya, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yes, dengan sungguh-sungguh. Bukan trust saja, tapi faith saya kepada Yesus. Apakah Yesus percaya kamu? Oh, pasti sangat sungguh-sungguh dia percaya saya. Buktikan, sekian banyak yang hina ini, yang dulu tidak makan minum, yang dulu terlantar, dulu tidak ada guna. Saya angkat mereka sekarang ini, mereka hidup dalam kemandirian. Mereka, pesan saya kepada mereka, lakukan yang sama seperti saya lakukan kepada kamu, dan kamu akan dipercaya oleh Yesus. Untuk itu dari tempat ini saya sampaikan selamat melaksanakan sidang raya Sinode GKI yang ke-43. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tokoh dan pemimpin kita senantiasa memberikan pikiran, pengetahuan, dan kepedulian serta keberanian pada kita untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam membangun Pulau Sumba yang juga bagian dari Nusa Tenggara Timur, agar kita meninggalkan stigma buruk kita untuk menghina Tuhan kita sebagai manusia miskin bodoh di Republik ini. Terima kasih. Shalom. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.